Kembali di Dialog Jurnal Pagi, saya sudah bersama Bapak Effendi Simbolon, adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Effendi, isu-isu yang terkait dengan Papua ini sering dijadikan sasaran empuk dalam tanda kutip NGO internasional. Apakah ini yang kemudian akhirnya membuat pemerintah masih kemudian mempertimbangkan banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan KKB di Papua ini? Ya, saya kira pemerintah selama ini sudah on the right track ya, bahwa kita sangat hati-hati. Tapi di sisi lain, bahwa gerakan mereka juga semakin masif, semakin terstruktur dan keluar, dan itu di dunia internasional sangat hebat ya. Jadi dengan gerakan Black Caucus mereka di negara-negara Melanesia dan negara-negara yang kulitnya sama, Afrika dan Eropa, di Amerika juga di Senat dan di Kongresnya juga cukup baik mereka aksesnya, dan bahkan di setiap persidangan PBB misalnya mereka selalu walaupun menggunakan hak suara dari negara sekitar Solomon ya, tapi mereka selalu tampil eksis gitu dalam menyuarakan untuk gerakan Papua Merdekanya. Nah di sisi lain di Indonesia kita selalu menempatkannya bahwa ini adalah kriminal. Artinya penempatan ini salah ya? Ya tidak salah, harusnya kita mengambil posisi yang pasti juga. Ya, sepasti apa? karena kan di konvensi internasional juga sepanjang itu separatis, kita juga punya kedudukan yang resmi atau sah untuk menumpas itu. Ini kan bukan kita lihat misalnya Filipina memperlakukan kelompok bersenjata yang notabene ada di suatu pulau. Mereka melakukan memang ofensif untuk menumpasnya. Pak Effendi, walaupun Anda tadi menyatakan bahwa ini adalah sudah on track, tapi terlalu hati-hati tidak? Ini mungkin kita harus hargai ya, bahwa gerakan atau upaya pemerintah melalui TNI Polri ini kan tidak terbuka ya. Di publik tadi misalnya saudara kita dari Polda Papua, di sana ada Kapoldanya Pak Irjen Pol Boy Rafli ya. Saya kira tidak semualah disampaikan ke publik, termasuk ke kita pagi ini ya. Tapi kita yakini bahwa mereka melakukan gerakan upaya untuk bagaimana memenangi pertarungan di 1.300 warga yang saat sekarang di dalam tanda petik diisolasi oleh kelompok separatis atau KKB ini ya. Nah, tapi di sisi lain terminologi ini juga harus sebenarnya clear di Indonesia ya, karena begini. Kalau kita tetap memperlakukan mereka adalah kelompok kriminal, maka ya memang penanganannya juga kita sangat prudent, harus hati-hati. Tidak bisa kemudian kita menganggapnya itu sebagai kombatan, sebagai musuh yang memang resmi atau syah secara konvensi internasional bisa ditumpas gitu. Ini kan keterlibatan TNI kan kita lihat kan belum secara terbuka ya. Nah ini yang saya kira ini cukup lama sudah 50 tahunan. Baik. Pak Effendi, ada upaya untuk memprioritaskan pembangunan ataupun pemerataan pembangunan di Papua. Tadi ketika segmen sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa kita punya harga BBM satu harga, kemudian juga dana APBN untuk infrastruktur di Papua hampir 10 triliun rupiah kalau tidak salah. Artinya apakah upaya-upaya pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan, melakukan pemerataan pembangunan di Papua ini dinilai tidak cukup, sehingga kemudian gerakan ini tidak teredam? Begini, sepanjang memang misinya mereka adalah separatis untuk pemisahan diri dan menggugat kembali referendum 62 dulu, ya mereka nggak menjadi faktor itu. Mau dikasih apapun juga nggak dikasih. Artinya gitu ya? Nggak ada menjadi masalah buat mereka. Karena gerakan mereka ini kan bukan gerakan katakanlah untuk radikalisme atau mengganggu ideologi Indonesia, ideologi Pancasila kan, dia tidak peduli masalah itu. Dia nggak ada urusan. Dia urusan adalah sepertinya ini kembalikan Papuaku kepada kami, kira-kira gitu. Ini harus kita lihat juga sebagai fakta ya, bahwa gerakan mereka ini bukan gerakan mengganggu ketertiban, tapi ingin menggugat kembali hak-hak mereka. Dalam tanda petik mereka ini yang menganggap dirinya bahwa mereka yang lebih mempunyai hak. Nah ini sisi lain Indonesia sejak tahun 60-an, 62 khususnya, sejak referendum itu syah. PBB melaksanakan acara agenda itu, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI kita. Nah sehingga kita tidak perlu harus segan-segan kemudian melakukan gerakan apapun ya, termasuk kalaupun harus misalnya
memang harus terdampak kepada masalah hak asasi manusia, yaitu posisinya adalah separatis begitu. Ya. Karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pak Ria Mizar Triakudu bahwa dari pusat pun tidak kompak terkait dengan HAM ini gitu ya, sehingga ini membingungkan. Ya itu tadi terminologi. Jadi upaya yang dilakukan Presiden Jokowi luar biasa ya, memberikan pembangunan dan kemudian kita mewujud nyatakan semua yang menjadi aspirasi masyarakat Papua, itu satu hal yang kita harus apresiasi. Itu dan itulah yang harus kita menangi ya dalam pertarungan diplomasi kita. Nah, di sisi lain kita memang menghargai juga ya, ini upaya TNI Polri ini kan tidak terbuka saja. Mereka pasti melakukan lah. Tidak mungkin lah tinggal diam lah. Kapolri kita, Kapolda dan Panglima kita tidak mungkin tinggal diam. Tetapi terminologi menempatkan mereka itu, ini yang harus juga kita clear. Apakah kita sebut tetap KKB? Apakah memang ini adalah separatis gitu? Baik. Sebab ini konvensinya, hukumnya nanti akan berbeda penanganannya. Betul. Ini penanganannya masalah Kamtibmas. Ya di satu sisi kemudian lebih menjadi domainnya Polri, tapi kalau dia separatis, ya domainnya itu adalah TNI. Baik. Ini yang harus clear juga kita. Kita masih ada satu segmen, Pak Effendi, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Dialog Jurnal Pagi.